Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara agar selalu sehat, agar selalu dilindungi dan dijaga oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dimanapun Bapak Ibu berada selalu dalam keadaan baik. Lebih-lebih dengan hidup kita saat ini yang merupakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, menyenangkan selalu Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, melalui perkataan, melalui pikiran, melalui perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan saya saat ini dalam perenungan firman Tuhan, saya melayani di Jemaat GKI Bereng Rambang, Resort GKI Bukit Bamba, yang akan membawakan kita pada saat ini firman Tuhan yang nanti diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Nehemia 9 ayat 6-15. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai jam detik ini. Tuhan menjaga memelihara kami dan selalu ada di setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami diizinkan untuk bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati kami semua, sehingga dengan firman Tuhan yang kami dengar saat ini boleh menjadi petunjuk hidup kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita simak bersama pembacaan Alkitab dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari Nehemia pasal 9 ayat 6-15, di bawah perikop pengakuan dosa dan permintaan doa. Demikian saya bacakan untuk kita. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semua itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu, karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir, dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Fir'aun dan semua pegawainya, serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memansyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari, untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit, dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka Sabatmu yang kudus, dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukummu dengan perantaraan Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit,
untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara kita membaca firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, erat istilahnya dengan kata mengingat kembali. Apa itu mengingat kembali? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengingat kembali berarti tidak lupa, selalu berada dalam pikiran, dan selalu timbul sewaktu-waktu dalam ingatan kita. Jadi dengan demikian dapat kita pahami bahwa mengingat kembali berarti kita tidak lupa dengan sesuatu. Selalu dalam pikiran kita, dan sewaktu-waktu ingatan itu akan muncul kembali dalam pikiran kita dimanapun dan kapanpun. Lalu pertanyaannya terkait dengan firman Tuhan yang sudah kita baca ini tadi, muncul pertanyaan, apanya yang selalu diingat itu? Dan apanya yang tidak pernah dilupakan itu? Jawaban kita sebagai orang percaya tentu akan menjawab bahwa tidak lain dan tidak bukan kita mengingat kasih setia dan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena kita sendiri merasakan pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, Tuhan menjaga dan menyertai kita sampai hari ini. Dan kita dalam keadaan baik, itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Nah, dalam nas bacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, kita melihat bahwa bangsa Israel sedang melakukan perayaan, dan di dalam perayaan itu mereka sedang mengingat Tuhan, mengingat kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka di dalam bentuk pengakuan dosa dan permintaan doa. Seluruh orang Israel berkumpul dari berbagai tempat, dan mereka dipimpin oleh para imam untuk mengucapkan dengan lantang, dengan tegas, kemahabesaran Tuhan, kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan sudah kita bacakan yang saya rangkumkan dalam beberapa hal. Yang pertama, orang-orang Israel berkata, hanya Engkau adalah Tuhan, Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan adalah pencipta dan pemberi hidup. Mereka juga mengingat perjanjian Allah dengan Abraham, sehingga mereka menjadi bangsa pilihan. Mereka juga mengingat kebaikan Tuhan sebagai pemberi hidup ketika mereka berada dalam situasi dan keadaan yang tidak nyaman, ketika mereka di dalam cengkraman orang-orang Mesir, di bawah tekanan, sehingga mereka minta tolong kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan mereka. Di bawah pimpinan Musa mereka keluar dari tanah Mesir, dan mereka juga mengingat bahwa Tuhan yang memelihara hidup mereka, yang memberi mereka makan dan minum, sehingga mereka tidak kelaparan di padang gurun. Mereka juga mengingat kebaikan Tuhan yang memimpin perjalanan mereka siang dan malam. Itulah yang mereka ingat, dan mereka sangat bersyukur punya Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka seringkali menyakiti hati Tuhan, sekalipun mereka seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah, tetapi mereka tetap selalu ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan bangsa mereka. Lalu pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Sudahkah Bapak Ibu Saudara mengingat kembali kebaikan dan kesetiaan Tuhan? Ataukah kita lupa karena kesibukan, karena pekerjaan, karena mencari penghidupan, karena kita fokus mengejar impian dan cita-cita harapan kita, sehingga kita lupa untuk mengingat kebaikan Tuhan. Nah, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini.
Kita diingatkan bahwa hidup kita ini dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena pintar dan cerdas kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan semata. Nafas kita dari Tuhan, makanan minuman kita juga dari Tuhan, karena Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan kita, sehingga semua yang kita lakukan berhasil dan kita berkecukupan. Apapun menjadi kepunyaan kita juga kita akui itu adalah milik Tuhan yang Tuhan izinkan kita kelola dalam menjalani kehidupan ini dengan baik. Karena itu selaku anak-anak Tuhan tentu kita bersyukur. Kita mengingat kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan jika kita senantiasa mengingat kebaikan dan kesetiaan Tuhan, maka kita dengan penuh semangat juga akan mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita. Dan wujud kita mengasihi Allah tentu akan terlihat dalam kehidupan kita. Pertama, kita akan rajin beribadah. Kalau sudah waktunya hari Minggu, kita akan ibadah. Kalau ada jadwal pelayanan, tentu kita ikut ibadah. Kita juga rajin melayani. Tanpa dipaksa, kita melayani. Karena kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Kita semangat melayani di gereja dan juga melayani di masyarakat di mana kita tinggal. Kemudian kita juga rajin membaca Alkitab dan merenungkannya dalam kehidupan kita. Dan yang terutama, kita akan mengasihi sesama kita sebagai wujud cinta kasih kita kepada Allah. Kalau kita tidak mengasihi sesama, bisa dikatakan kita sama saja tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Kalau dalam hati kita masih menyimpan kebencian, masih menyimpan amarah, masih menyimpan dendam kepada sesama kita, maka itu berarti kita masih belum sepenuhnya mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ingin mengasihi Allah sungguh-sungguh, maka ampunilah, kasihilah sesama kita tanpa pandang bulu. Kita mengasihi mereka sama seperti kita mengasihi Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, hidup kita adalah kesempatan untuk mengingat kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Dengan mengingat kembali kesetiaan dan kebaikan Tuhan, maka dengan semangat kita juga akan berkata bahwa Yesus Tuhan kita sangat baik, sungguh baik. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita dengan semangat juga akan membagikan keyakinan kita kepada sesama, sehingga semua orang mengenal bahwa Kristus itu maha baik dalam kehidupannya. Kiranya firman ini memberkati kita. Dalam nama Yesus, saudara diberkati dalam firman ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan dan anugerah-Mu bagi kami saat ini, di mana kami semua boleh mendengar pembacaan firman Tuhan dan juga renungan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi petunjuk dalam kehidupan kami setiap hari, supaya hidup kami selalu berkenan bagi Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Secara khusus saat ini kami berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada saat ini. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati obatan, makanan, minuman, dan itu menjadi media kesembuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara kami yang sedang sakit saat ini. Dan juga Tuhan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui doa-doa mereka dan perhatian mereka, itu menjadi media kesembuhan bagi kami sekalian. Dan untuk Bapak, Ibu, Saudara kami yang sedang dalam pergumulan, yang saat ini sedang mereka alami, pergumulan apapun itu, bersama Tuhan mereka akan dimampukan. Mereka bisa menyelesaikan, mereka bisa menuntaskan apapun pergumulan yang mereka jalani, sebab mereka hanya mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupannya. Kami juga Tuhan berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara kami dimanapun berada dalam keadaan kondisi dan apapun situasi mereka hadapi saat ini, apalagi di tengah pandemi yang belum usai ini ya Tuhan. Kami hanya menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, karena Engkau tahu yang terbaik bagi kami pribadi tiap pribadi. Tuhan akan menolong sesuai dengan janji setia Tuhan, bahwa Tuhan akan menjaga dan memelihara serta menyertai kami pribadi tiap pribadi dimanapun berada. Inilah doa dan harapan kami Tuhan Yesus.
Sebenarnya ada banyak hal yang ingin kami doakan, tetapi secara manusia kami tidak bisa mengucapkan satu persatu. Namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Maha Kuasa mendengar dan juga mengerti keadaan apapun saat ini yang kami alami. Dan biarlah Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Dan mari kita bersatu hati mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.